Gawat, serem juga cowok ini. S9-nya banyak banget. Maaf ya, aku harus buru-buru kerja. Loh, itu kan Pak Tony. Gawat Pak Tony, digas juga motor itu sama dia. Loh, kok nggak ada? Padahal branding dia suka cekin sana sini. Ternyata polos. Kaget kan kamu? Aku yang dicap nakal, tapi masih perjaka. Kenapa semua orang cap kamu nakal? Kamu harus tahu, gak semua yang check-in itu harus melakukan itu. Contohnya, kita nongkrong di balkon dan di talk bareng partner, itu udah menghilangkan stres buatku. Dan itu yang selama ini aku lakuin. Masa sih? Aku masih tetap gak percaya masih ada cowok yang kayak gitu. Ya udah kalau kamu gak percaya. Mulai saat itu, aku mulai percaya dengan Reno. Aku terlalu takut untuk dekat dengan laki-laki di zaman sekarang. Tapi Reno meyakinkanku bahwa masih ada laki-laki yang mending di dunia ini. Lan, mending kamu jauhin Reno deh. Loh, kenapa Rin? Dia itu baik loh. Bahkan kami sering ngobrol. Dia tuh dewasa. Dan dia juga masih polos. Makanya aku sering godain dia. Cukup Lan, cowok kayak Reno itu tuh berbahaya. Dia akan buat kamu nyaman, terus kamu akan berpikir kalau dia polos. Dan kalau ada kesempatan, dia akan ngelakuin itu. Dan tanpa kamu sadarin, kamu udah ngeiyain. Nggak mungkin. Percaya deh sama aku. Lana. Nih ya, kalau emang kamu nggak percaya, kamu lihat dari sudut pandang HP aku. Rina, ternyata kamu. Aku salah satu korban dia. S9 ini berfungsi sesuai pikiran otak. Kalau kamu mikir dia baik, maka S9 itu nggak akan terlihat. Jadi selama ini dia predator. Tony, kamu ada ngeliat dompet saya yang ketinggalan? Ini Pak. Ini dia. Kok duit saya nggak ada? Saya nggak tahu Pak. Tadi saya nemuin dompetnya udah kosong. Dari mana kamu tahu dompet saya kosong? Kan saya belum ada bilang. Mana ada maling ngomong aku maling. Udahlah, kalau ada maling ngomong aku, penjara penuh tau nggak? Lagian, orang rendahan kayak dia ini pasti butuh uang lah Pak. Tapi kan Bapak sendiri yang ngasih dompet itu ke saya. Terus Bapak bilang kalau Pak Har nyariin, kasihin ke dia. Woi Obi, ini ada dompet Pak Har. Tolong nanti kamu kasihkan ke dia. Dan ingat, jangan bilang ini dari saya. Oke? Baik Pak. Kamu itu udah salah, malah nuduh orang ya? Hah? Jelas-jelas saya yang lihat kamu membuka dompet Pak Har. Oh gawat Obi satunya. Kayak gini tingkah dia. Tunggu. Sebaiknya Anda jangan sembarangan nuduh orang, Pak, kan? Pak Tony ini pekerja keras dan jujur. Nggak mungkin dia mengambil uang Pak Har. Ngapain kamu belain dia, hah? Oh, jangan-jangan kalian dua ada hubungan gelap. Cukup. Perusahaan yang saya bangun menerapkan kejujuran. Saya kasih kalian kesempatan untuk mengaku. Sebelum saya tahu sendiri pelakunya. Gini aja, Pak. Suruh mereka bawa tas mereka ke sini sekarang. Saran yang bagus. Tony dan Kan, bawa tas kalian berdua ke sini sekarang. Sekarang buka tas kalian. Pak, saya mana mungkin ngambil uang Bapak? Pak, ini nggak seperti yang Bapak lihat. Ini pasti ada yang jebak saya, Pak. Ini pasti ada yang naruh uang di tas saya. Ini pasti ada orang yang berniat jahat sama saya, Pak. Saya bisa jelasin ini semua. Ini bukan saya pelakunya, Pak. Ternyata gaji gede nggak cukup ya untuk ngilangin mental korupsi kamu. Pak, lebih baik Bapak turunkan jabatan dia dan promosikan saya, Pak.
Kamu benar, Rina. Tony adalah karyawan yang jujur. Dan kan, manajer gaji besar. Jadi sangat tidak mungkin mereka yang melakukannya. Kecuali ada yang memfitnah mereka. Aku akan menjatuhkan kamu, kan? Sepertinya kamu gagal, Rina. Gagal untuk naik jabatan. Dan lebih parahnya lagi, kamu gagal menjatuhkan rekan-rekanmu sendiri. Dan mulai hari ini, kamu saya nonaktifkan agar semua orang lupa bahwa kamu pernah ada di sini. Kamu siapa? Saya pelayan, Kak. Saya baru aja mengganti kotak tisunya karena habis. Terima kasih, Mas. Kamu baik sekali. Permisi, Mas. Bisa tolong ambil sendok saya yang terjatuh? Iya. Saya akan mengambilkannya untuk Anda. Permisi, ini sendoknya. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Kan? Betul, ini mobilnya. Mobil Anda bagus. Sudah berapa lama Anda bisa menyetir? 1 tahun yang lalu. Ada masalah apa ya, Pak? Lain kali, kalau Anda ingin meninggalkan mobil, alangkah baiknya matikan lampu terlebih dahulu. Belum mati ya, Pak? Terima kasih, Pak, sudah mengingatkan. Lain kali saya akan mengingat itu. Makasih ya, Pak. Nggak ketahuan. Masih ingat dengan saya? Pelayan. Perkenalkan, nama saya Hardeniro. Hardeniro? Mafia yang paling ditakuti di kota ini. Maafkan saya, Tuan. Maafkan saya. Saya tidak seharusnya mencuri ini dari Anda. Jika Anda sudah tahu saya, seharusnya Anda juga tahu resiko jika berurusan dengan saya. Wanita buta tadi itu mantan istri saya. Dia buta juga karena saya. Tapi tadi saya melihat kamu mengambil sesuatu dari ini tepat di depan mata saya. Kamu harusnya tahu apa yang harus kamu kembalikan sebelum saya mengambilnya dengan cara saya sendiri. Saya akan mengembalikannya, Tuan. Apa yang kamu taruh? Uang. Sejujurnya saya adalah pencuri. Saya mau minta maaf walaupun sudah terlambat. Terlambat lebih baik daripada tidak pernah berbuat baik sama sekali. Kamu anak baru ya? Tolong layani meja nomor 28. Saya kesini minta dilayanin. Apakah kamu bersedia? Maaf, saya tidak melayani perempuan. Ini bukan untukku, tapi untuk suamiku. Aku jadi penasaran, kenapa kamu sewa perempuan lain untuk suami kamu? Apa karena kamu gak bisa kasih keturunan? Jangan buru-buru nilai orang. Kami nggak punya masalah soal itu kok. Mas, kok jam segini kamu baru pulang sih? Mas, aku ini nanya loh sama kamu. Mas, malam gini kamu kok masih sibuk kerja sih? Aku tuh pengen. Pengen apa? Kamu nggak lihat aku lagi kerja? Tugas aku tuh banyak banget. Terus deadline lagi. Udah ya, jangan memulai pertengkaran ini. Dan
Dan sejak saat itu, aku mencurigai suamiku kalau dia selingkuh di belakang aku. Makanya, aku nyewa kamu untuk ngegoda suamiku. Dia benar-benar setia atau malah sebaliknya. Itu dia, suamiku. Aku mau, gimana pun caranya, kamu harus bisa ngegoda dia. Lalu, kamu hubungin aku kabar selanjutnya. Aduh, maaf Pak, saya nggak sengaja. Maafin ya. Halo, gimana hasilnya? Suami kamu mau untuk aku ajak ketemuan di hotel besok. Terus aku harus gimana? Halo? Halo? Mas, besok kita pergi liburan yuk. Sayang, kamu tahu sendiri kan, aku tuh sibuk banget sama kerjaan aku. Malah aku nggak ada liburnya. Nanti aja ya, tunggu aku ada waktu libur. Nanti baru kita liburan. Oke? Aku ke kamar dulu. Mungkinkah selama ini benar dia udah punya kebahagiaan lain di luar sana? Apa? Enggak mungkin suami aku masuk ke hotel bersama wanita lain. Ini semua karena suamiku selalu menghindariku. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Reno. Benar-benar kecewa. Reno, Surprise! apa maksudnya ini? Jangan kira aku nggak tahu kalau kamu nyewa dia buat ngejebak aku. Dan jangan kira aku lupa kalau hari ini adalah hari anniversary pernikahan kita yang ke-3 tahun. Reno, kamu pasti ngomong sama suami aku kan? Dia nggak bilang apa-apa sama aku. Sayang, aku minta maaf ya. Aku nggak pernah ada waktu buat kamu. Tapi aku janji, aku bakal lebih banyak luangin waktu aku buat kamu. Sayang, maafin aku ya udah curiga sama kamu. Kalau gitu aku duluan ya, takut ngeganggu. Selamat siang Pak, Bapak mau pesan apa? Saya mau pesan kamu. Berapa harga kamu? Maaf Pak, kalau secara private saya nggak bisa. Tapi saya akan layani Bapak sebaik mungkin. 2 juta per jam. Cukup. Cukup Pak. Bapak jangan kurang ajar ya. Saya bisa laporin Bapak loh. Ada apa ini? Ini Bu, orang ini minta saya melayani dia secara private Bu. Jangan kurang ajar ya Anda. 2 juta per jam untuk dia. 5 juta untuk kafe ini. Gimana? Setuju? Wah, orang kaya ini. Aku nggak boleh biarin dia lepas. Sebentar ya Pak, saya coba diskusi dulu sama karyawan saya. Lana, kamu ikut saya. Lana, kamu tahu kan, pelanggan kayak dia itu harus dilayani sebaik mungkin. Tapi Bu, itu bukan kerjaan saya. Saya ini udah punya suami loh Bu. Terus kamu maunya gimana Lan? Cuman ada kamu di jam segini. Sedangkan karyawan lain bisanya malam. Saya tidak bisa lama-lama. Sebentar ya Pak, saya lagi ngobrolin sama dia. Oke, gini aja Lan. Kalau emang kamu gak mau, kamu saya pecat. Paham? Udah yuk, cepet layanin dia sekarang. Pak, dia udah setuju. Jangan tegang gitu dong. Relax. Duduk sini. Maaf Pak, Bapak tidak perlu membayar saya. Saya tidak bisa melayani Bapak lebih dari ini. Saya tetap membayar kamu, tapi tidak untuk melayani saya, melainkan biaya untuk mencari pekerjaan baru. Maksud Bapak? Saya bisa ke sini itu karena rekomendasi karyawan saya, Reno L. Montana. Reno L. Montana? Pak Har, tunggu. Pak Har, saya mau minta tolong Pak. Saya mau ngelaporin kafe tempat istri saya bekerja. Tapi laporan saya pasti kalah. Karena saya bukan siapa-siapa. Kenapa kamu mau ngelaporin tempat istri kamu bekerja? Saya mau ngelaporin karena pemiliknya mengeksploitasi karyawan perempuan di sana. Nasib istri saya juga terancam Pak. Saya mau minta tolong sama Bapak. Sejak saya datang ke tempat ini, saya sudah rekam semua pembicaraan bos kamu untuk saya jadikan bukti. Jadi, saya minta kamu untuk siap-siap pergi. Karena kurang dari 1 jam, polisi akan datang untuk membunuh hanguskan tempat ini.
Oke. Gak apa-apa ya. Lana juga pengen tahu pelayanan hotel di sini. Ya ampun kak, maaf, saya nggak sengaja. Saya akan bersihkan sepatu kakak. Tidak perlu. Terima kasih ya. Target selanjutnya sudah datang. Kaya, mewah, dan baik. Saya sudah memesan kamar khusus dari aplikasi. Maafkan saya kak, kamarnya penuh karena sistemnya error. Kakak boleh batalkan dari aplikasinya dan memesannya secara langsung. Sudah saya batalkan. Ini kamarnya sudah siap kak, dan harganya 2 juta. Apa? Di aplikasi kan cuma 500.000. Iya, tapi itu kan di aplikasi kak. Kalau secara langsung beda harganya. Pantas saja aku disuruh batalin. Ya udah, saya pesan 1. Untuk depositnya 1 juta kak. Oke, sudah saya bayar. Terima kasih kak. Mas, bisa minta tolong bersihkan kamar saya nggak? Oh, tentu bisa, Kak. Udah, Kak. Biayanya 500.000. Kamu aja nggak ada beresin kamar aku? Ada uang, ada jasa, Kak. Check out. Sebentar ya kak, saya cek dulu. Di sini ada biaya tambahan untuk air mineral yang kakak minum. Totalnya 5 juta. Jadi begini, cara kalian menipu pelanggan dengan alasan biaya operasional hotel. Saya ingin bertemu dengan manajer hotel. Saya manajer di sini. Kenapa ingin bertemu dengan saya? Kebetulan sekali. Masa resepsionis Anda ini yang memerah saya? Biayanya ditarik 5 juta. Sedangkan saya hitung cuma 1,5 juta. Rina, keterlaluan kamu ya. Tarifnya itu harusnya 6 juta. Kenapa malah kamu kurangi? Maaf pak, saya lupa harga aslinya. Pantas saya heran ya. Bau busuk kayak gini kok nggak kecium? Ternyata ditutupin bareng-bareng. Hebat. Kompak dalam pemerasan. Ya kalau merasa diperas, ya salah sendiri lah. Siapa suruh percaya sama kami? Kami cuma ngambil apa yang kamu kasih. Dengan cara kalian seperti ini, kalian nggak takut hotel ini akan tutup? Oh, tentu tidak dong. Karena perusahaan Kera akan menginvest di hotel ini dan akan menandatangani kontrak hari ini juga. Hebat. Akhirnya saya tahu pelayanan kalian luar biasa. Saking hebatnya, kalian bisa membuat tamu merasa dirampok, dibodoh-bodohi dalam 1 hari. Pak, lebih baik kita nunggu kehadiran Nona Kiara di depan daripada kita harus ngademin tamu satu ini. Hei Rina, Daripada kalian menunggu yang tidak pasti, kenapa kalian tidak telepon saja? Halo Pak Reno, perkenalkan nama saya Lana Kiara. Saya adalah putri pemilik dari Keira Lane Hotel Asia, sekaligus calon mitra yang seharusnya tanda tangan kontrak hari ini. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Soalnya saya tidak pernah berinvestasi di tempat yang penuh dengan kebusukan. Mbaknya ngapain sendirian di sini? Oh, lagi nungguin taksi ya? Mbak, kalau Mbak nungguin taksinya di sini, ya nggak bakalan datang. Ya udah gini aja, mending ikut saya aja yuk. Halo, aku udah di dalam mobil ya. Update GPS-mu terus ya. Oke. Kayaknya dia udah punya pacar deh. Kenapa harus foto-foto sih kak? Lagian aku juga bukan orang jahat. Mas kok nyari penumpang pakai mobil bagus? Mas gabut ya? Sebenarnya ini pertama kali juga.
Saya nyari penumpang nggak? Makasih ya udah anterin aku. Lain kali aku traktirin kamu makan ya. Traktir ya? Boleh deh. Kalau gitu aku duluan ya. Aku lagi mau ngetes dia nih. Aku mau ngajak dia makan di warteg. Dia udah datang. Nanti aku telepon lagi ya. Maaf ya aku telat. Kamu udah lama ya nunggunya? Nggak apa-apa kok. Aku juga baru sampai. Permisi Mbak, ini pesanannya. Bang, pesan satu lagi ya. Wih, kamu tahu aja minuman kesukaan aku. Loh, kok dia mau sih diajak tempat ginian? Udah. Nanti biar aku aja yang bayar semuanya. Masa kamu sih yang mau bayarin? Hilang adanya harga diriku sebagai cowok nantinya. Ren, gimana mobil baru klien kita? Aman? Mantap bos, aman. Good job. Yaudah bos, kalau gitu saya cek mobil satunya lagi ya. Dia satu-satunya cowok yang gak ngincar hartaku. Gak mungkin. Dia pasti ngincar harta kamu. Kalau dia tahu identitas kamu yang sebenarnya. Tapi pas aku ngajak dia ke warteg, dia gak protes. Kalau begitu, coba kamu pakai cara yang lain. Aku punya ide. Reno, kunci rumahku ketinggalan. Yaudah, yuk kita ambil. Tapi rumahku udah pindah. Yaudah, kamu tunjukin aja jalannya. Lan, kamu kebetulan tinggal di sini sekarang. Iya, kenapa? Kamu gak suka? Suka kok, suka. Orang rumahku aja kecil kayak kandang ayam. Oh iya, by the way, pacar kamu kok tega ya? Suruh kamu tinggal di sini. Hah? Pacar? Oh, yang kemarin tuh abang aku. Oh, itu jadi abang kamu. Ya, berarti kamu belum punya pacar dong. Kan, aku jadi bisa ngelindungin kamu. Maksud aku, kamu bisa tinggal di kos-kosan tante aku, jadi kamu bisa lebih aman. Biar bisa dipantau sama tante aku gitu. Ren, mobil yang tadi udah siap? Soalnya mau diambil orangnya katanya. Udah bos, semuanya udah kinclong. Ini kuncinya. Loh, kamu ngapain di sini? Mau jemput mobil? Jemput mobil? Mobil yang mana? Mobil yang kamu pakai itu. Kenapa kamu blokir ATM kamu? Aku kan jadinya nggak bisa belanja. Belanja? Atau jalan sama Mukundi? Hah? Maksud kamu apa sih? Makanya sayang, kalau jalan sama cowok itu, minimal dia yang bayar, bukan kamu. Sayang, kamu tenang aja ya. Biar semuanya aku yang bayar. Asalkan kamu mau ke apart aku malam ini. Ternyata selera dia koko pribumi. Kamu biayain berondong demi kepuasan kamu sendiri. Dan itu pakai uangku. Aku ajarin kamu jadi wanita yang high class, bukan jadi wanita murahan dan gampang dimanfaatin. Kamu jangan sembarangan ngomong kalau kamu nggak punya bukti. Tepat sekali, aku nunggu kamu nanya soal itu. Satu bukti sudah tersimpan. Allah, palingan itu juga AI kan? Zaman sekarang itu gampang banget manipulasi. Atau kamu sengaja ya cari masalah sama aku biar kita bisa cerai dan kamu bisa cari perempuan lain? Iya. Sayang. Masih banyak hal yang bisa aku urus selain cuma ngeditin foto kamu sama koko-koko kamu itu. Satu bukti, nggak cukup nuduh aku selingkuh. Halo kan? Bisa kamu datang ke ruangan saya? Ada apa ya Pak? Memanggil saya? Bu Rina. Loh, kok manggilnya ibu? Jangan sungkan dong kan. Panggil aja dia kayak biasanya. Baby gitu. Baby, minta uang 500 buat beli garam Cina. Boleh, tapi nanti kamu harus ikut aku dulu ya. Aku nggak nyangka uang yang aku percayakan ke kamu
Semuanya malah kamu pergunakan untuk membiayai Brondong dan bawahan aku sendiri. Emangnya kenapa? Uang kamu kan uang aku juga. Kamu dari dulu ya, keras kepala dan gak mau kalah. Aku kayak gini, itu gara-gara kamu sibuk kerja. Video call aja cuma semenit. Dasar workaholic. Kamu pikir aku bangun semua ini demi apa? Demi kamu. Agar kamu bisa bermesra-mesraan dengan pria lain. Dan Brondong kamu yang gak bisa beli garam Cina itu. Dan kamu kan, saya rekrut kamu dari tukang parkir untuk menjadi asisten saya. Tapi sekarang kamu malah jadi peliharaan istri saya. Tapi Pak, cukup. Saya cuma mau bilang, selamat menikmati hidup kalian. Tapi jangan harap bisa datang ke sini. Silakan keluar dari ruangan saya. Ini DP untuk anak kamu. Sisanya nanti setelah di unboxing. Ayah, kenapa ayah ngejual aku? Aku salah apa ya? Jangan panggil aku ayah. Kamu itu hanya anak yang aku ambil dari panti asuhan. Seharusnya lo sadar diri ya, Lana. Anggap aja ini bentuk balas budi ayah gue ke lo, karena dia udah ngebesarin lo selama ini. Bawa aja dia pergi misalkan. Ayo nak, kita pergi. Ayo ikut dengan saya. Kita ketemu dengan bosku. Hasratnya sudah bergetar. Nah, kamu jangan terlalu boros dong. Masa dalam seminggu kamu bisa ngabisin 40 juta sih? Ayah, ini kan untuk investasi muka dan tubuh Rina. Biar Pak Reno, direktur dari PT Freeport, bisa tertarik sama Rina. Lagian kan, ini keuntungan untuk kita berdua. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Pak kan belum transfer sisa uangnya? Atau jangan-jangan silanya belum di-unboxing lagi? Itu silanya, kita samperin. Panjang umur juga loh. Kita baru ngomongin lo. Lana, mana Mr. Khan? Kenapa dia belum transfer sisa uangnya ke ayah? Yang mana aku tahu. Lagian kenapa sih kalian masih ganggu aku? Bukannya aku udah kalian buang? Widih, sekarang udah berani banget ya lo. Selagi lo masih ada manfaat buat kami nggak akan ngelepasin lo. Lana, mending sekarang kamu hubungi Mr. Khan untuk transfer uangnya. Lo ngedengerin nggak sih? Mendingan sekarang lo minta uangnya, biar gue bisa investasi ke tubuh gue, biar Pak Reno bisa terpikat. Kenapa lo ketawa? Emang ada yang lucu? Apa yang kalian lakuin sama istriku? Hah? Istri? Permisi Tuan, ini wanita yang baru saya beli. Bagus. Sebelum kamu jadi istriku, kita lihat pengalaman kamu sejauh mana. Dulu aku nangis waktu kalian jual aku. Tapi sekarang, aku malah ingin berterima kasih sama kalian. Karena berkat kalian ngejual aku jadi tahu kalau nggak semua pembeli itu jahat. Tapi kadang yang lebih kejam adalah orang yang ngaku-ngaku keluarga, kayak kalian.